Untuk hidup Ikigai itu artinya masalah hidup. Selanjutnya Mbak, jadi itu Ikigai ya Mbak, bahasa adik-adik ya. Jadi Ikigai itu perpaduan antara apa yang kita suka, terus udah itu apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti yang kecil-kecil di belakang ya. Kelihatan yang belakang? Kecil di belakang kelihatan? Maaf ya, ininya cuma kelihatan buat yang putri belakang. Jadi buat yang adik-adik ini yang cowok didengarkan dengan baik, oke? Jadi sebelumnya mimpi adalah peta perjalanan hidup. Nah, beberapa hari yang lalu, kan bukan beberapa hari ya, udah mungkin beberapa minggu, pokoknya pas saya di sini itu baca berita. Katanya tuh sekarang di kota di Jakarta itu ada jasa menyediakan pelukan. Katanya itu menyediakan pelukan. Karena itu katanya dari pelukan kita mendapatkan ketenangan. Jadi itu di sana tuh ada kayak persyaratannya gitu ya. Kalau mau melamar diri menjadi tadi itu ya yang ngasih jasa pelukan itu katanya yang pertama umur 18 sampai umur berapa gitu. Harus katanya wajahnya lumayan cantik sama lumayan ganteng gitu katanya. Terus apa namanya kalau diajak ngobrol tuh enak, pokoknya banyak deh ya gitu ya persyaratannya. Intinya itu buat ngasih ketenangan. Terus saya jadi bertanya dari sana di beritanya katanya yang kayak gitu tuh bukan cuma di Indonesia, justru di negara-negara lain yang seperti itu banyak. Saya jadi berpikir kenapa ya kok sampai segitunya butuh pelukan, terus udah gitu sampai ada orang yang menyediakan jasa seperti itu. Berarti kan dia itu belum bisa mengolah perasaannya sendiri kayak gitu ya. Belum bisa mana sih ini yang seharusnya tidak perlu dipikirkan, mana yang harusnya dipikirkan, kan seperti itu. Jadi mungkin mereka-mereka yang butuh itu belum seberapa kenal siapa dirinya, seperti itu. Siapa saya? Siapa saya? Kalian sudah kenal apa belum dengan diri kalian sendiri? Kayak gitu. Jadi kenapa kok kita harus tahu dengan diri kita sendiri? Kalau kita nggak tahu sama diri kita sendiri, kita tuh nggak tahu maunya kita itu apa, kita maunya gimana, kayak gitu. Kalau kenapa gimana caranya mengendalikan diri sendiri, kayak gitu. Ini katanya Mas Moto. A sense of self is critically important and integral to determining our own thoughts, feelings, and actions, and how we view the world and ourselves and others in the world, in that world, including our relationship with other people, places, things, and events. Jadi itu kita juga bisa tahu gimana cara kita memandang dunia. Kalau kita nggak cukup mengenal diri kita sendiri, kita tuh biasanya juga kayak memandang sesuatu tuh jelek. Misalkan kalau jatuh gitu ya, kalau jatuh orang kalau memandang dunia itu baik, jatuh, oh ya udah jatuh. Dia itu hanya mikir saya jatuh satu kali, tapi kejadian baik yang seharian ini tidak dilupakan. Oh tadi saya sudah belajar dengan lancar, saya tadi beli antri ya gak lama, kayak gitu kan bisa berpikir positifnya. Tapi kalau dia itu berpikir buruk, satu kali jatuh sehari itu berbentuk seharian setelah itu. Ah kenapa aku sial sekali hari ini, kan kayak gitu. Padahal sebenarnya hal yang baik yang terjadi sama dia itu lebih banyak ketimbang
yang jelek kayak gitu. Jadi itu diri kita, psikis kita itu tuh ada banyak pembagiannya Pak. Itu ya di sini ada di diri kita itu namanya persona. Ini map of the soul, kalium ya. Itu ada persona, ada shadow, ada ego, banyak sebenarnya. Dan kita mau bahas ini mulai dari yang ego. Jadi ego itu diri kita yang sadar. Jadi yang kita bisa mengendalikan pikirannya kita. Jadi kita tuh punya kesadaran kita tuh pengen apa, mau gimana, pokoknya ego itu kesadaran kita yang sendiri kayak gitu ya. Kita melakukan sesuatu kita kan punya alasan. Nah itu ego. Terus sudah gitu kalau persona tuh kayak gini. Jati diri kita bisa perhatikan kenapa mas-masnya ya bisa diperhatikan ya. Jadi jati diri kita itu nggak bisa menyesuaikan dengan segala tempat. Nggak bisa menyesuaikan segala tempat itu, di semua tempat kita menjadi diri kita sendiri itu tidak mungkin bisa. Pasti ada satu tempat kita itu memakai topeng. Jadi sebenarnya itu bukan kita, cuma kita itu kayak berusaha mengikuti ekspektasi orang lain seperti itu. Itu namanya persona jadi topeng. Misalkan nih ya, mas-masnya di depan, mas-masnya di depan gebetannya, misalkan ya. Itu tuh nggak bakal menampakin yang sisi buruk-buruknya itu nggak mungkin, ya kan? Jadi misalkan sebenarnya jarang mandi misalkan, sebenarnya udah kecil bau gitu misalkan. Kalau di depan gebetannya kan nggak mungkin dia itu terus sedang itu nggak mandi, nggak berdandan, itu kan nggak mungkin. Jadi itu kayak menyesuaikan dengan apa yang ingin dilihat oleh orang lain seperti itu. Meskipun sebenarnya dirinya males banget mandi kayak gitu. Itu persona jadi itu bertopeng gitu di depan orang lain. Nah itu juga misalkan sebenarnya pencilaan, misalkan yang mbak itu sukanya kalau di kamar tuh sukanya gulung-gulung, terus kayak gitu sukanya nari-nari misalkan kayak gitu. Terus kalau di depan salon mertua misalkan nggak mungkin terus kayak gitu tuh bertindak seperti itu kan nggak mungkin. Maksudnya sok manis, sok kalem, terus kalau makannya pelan-pelan, karena sebenarnya kalau lagi makan banget tahu banget bagian kan kayak gitu. Nah itu kan berarti kan kita kayak bertopeng gitu, mengikuti apa yang sesuai dengan ekspektasi orang. Sedangkan kalau shadow itu kayak sisi gelapnya kita, kan nih. Sisi gelap yang sebenarnya kita itu nggak mau diketahui oleh orang lain. Misalkan saya suka dangdut misalkan. Saya suka dangdut, tapi teman-teman saya itu kanan kiri ngerasa kalau dangdut itu kayak kurang modern misalkan kayak gitu, menjijikkan misalkan kayak gitu teman-temannya. Jadi itu kita itu berusaha untuk tutupi bahwasanya saya tuh nggak suka dangdut, padahal sebenarnya tuh saya suka kayak gitu, tutupi kayak gitu. Ini misalkan kayak gitu ya. Atau tapi biasanya juga shadow itu hubungannya dengan sesuatu yang nggak bermoral biasanya kayak gitu. Misalkan si A gitu ya, misalkan si A itu sebenarnya itu kalau si A itu cewek misalkan, sebenarnya kalau di depan cowok itu pengennya diliatin misalkan, pengennya diperhatikan, gitu. Jadi itu
bakal jadi completely setan gitulah ya, setan gitu. Kalau misalkan sebenarnya saya itu apa namanya kayak gitu tadi itu ya, yang kayak pengen diperhatikan terus ngikutin kemauannya pengen diperhatikan, kan jadi genit gitu kan, jadi jelek kan. Misalkan saya itu sebenarnya apa namanya suka dangdut kayak gitu tadi itu, terus kayak gitu kalau denger dangdut tuh pengennya joget-joget, terus di setiap tempat dengerin dangdut joget-joget kan gak bagus juga kayak gitu. Kalau di setiap saat kita bertopeng kita jadi gak mengenal diri kita sendiri juga kayak gitu. Jadi ada waktunya kadang-kadang kita itu melepaskan prioritas kuat ya, nggak masalah, yang penting kita bisa merangkul semua yang sisi baik dan sisi buruknya kita masing-masing kayak gitu. Nah, ada hal-hal yang membuat kita itu tidak kenal dengan diri kita sendiri. Yang pertama itu kita tidak berpikir tentang apa dan siapa kita. Itu ini perlu dipikirkan ya, siapa saya, tujuannya kita apa hidup, kayak gitu itu perlu dipikirkan. Jadi kadang-kadang kan kita asal kayak hidup itu ya udah mengalir aja kayak air, jadinya kita juga nggak tahu ya, kalau kenapa ya kayak nggak ada perasaannya semua gitu loh. Sekolah ya sekolah aja, kalau misalkan ada teman yang punya masalah dengan kita ya biasa aja gitu kok, biasa aja semuanya, kan kita jadi nggak tahu sebenarnya kita itu apa kayak gitu kan dirasakan. Selanjutnya adalah pengaruh dari luar, misalkan ya kanan kiri kita itu sukanya misalkan biasanya nih kalau di pondok biasanya kalau yang cewek-cewek nggak tahu ya, kalau cowok-cowok, kalau cewek-cewek pun temennya punya kerudung baru misalkan, itu pasti lihat, wah bagus sih kerudungnya, aku pengen beli. Kapan-kapan aku bilang kan ke ibuku bilang gitu, temennya lagi satunya beli baju, pengen juga beli baju kayak gitu, temennya punya rok, pengen juga beli rok kayak gitu, ya kak, ya nggak sih? Apalagi kalau temennya misalkan apa namanya punya barang baru kayak gitu, pengen juga temennya punya bedak merek apa gitu, kan juga kayak gitu kan, biasanya kayak gitu biasanya. Nah kalau kita ngikuti terus apapun yang orang lain punya, nanti kita tuh malah justru ngikutin orang lain, padahal sebenarnya kita nggak kayak gitu. Itu bukan hanya barang, misalkan sifat juga seperti itu. Misalkan orang kanan kiri kita misalkan ya, kalau ada suka kebuli kayak gitu, kita misalkan suka kebuli, terus kita ikutan kebuli, padahal sebenarnya saya itu nggak tega kalau melihat teman saya itu saat itu sebenarnya nggak tega, tapi karena kanan kiri kita suka kebuli, kita jadi ikutan kebuli kayak gitu. Itu juga bikin kita nggak paham sendiri. Kenapa sih kok kita kayak gitu? Karena memang umum kita tuh pengen diakui oleh orang lain, kita pengen diakui bahwasanya kita tuh bagian dari kelompok itu. Kalau misalkan kamu berteman tadi tuh ya, sama-sama kayak ngegeng, jadi ketua, gue kuat, ketua rumah, kan? Itu tuh pasti kita tuh jadi pengen ikutan, aku pengen dianggap dia sebagai teman, nanti jadi ikut-ikutan kayak gitu, pengen diakui kayak gitu, ada perasaan gitu diakui. Nah, yang kayak gitu tuh seharusnya bisa kita kendalikan, ya kita cukup jadi diri kita sendiri, dan apa namanya nggak perlu kita itu diakui dengan orang lain, kalau itu memang bukan kita. Bagaimana cara kita menghadapi pengaruh dari luar yang tadi itu, pertama mengetahui tujuan hidup kita. Nanti ya kita bahas tentang tujuan hidup. Selanjutnya menerapkan prinsip dalam kegiatannya, karena kalau kita punya tujuan, habis itu kan kita jadi tahu apa saja yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Nah, itu jadi prinsip hidup kita nanti setelahnya. Kemudian memilah dan memilih hal-hal sekitar sesuai dengan prinsip yang kita pegang. Nah, kalau udah tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, itu nanti kita harus memilih kegiatan yang sesuai dengan prinsip kita kendalikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus punya tujuan? Kenapa kita harus punya tujuan? Jadi kalau orang nggak punya tujuan itu
Jadi pilihannya ada pada kalian tuh mau jadi tokoh utama yang wow di cerita kehidupan kalian, atau kalian mau jadi tokoh utama yang kalau misalkan ya hidup kalian difilmin, mau nggak? Kalau filmnya isinya kamu cuma tidur makan kan nggak seru kayak gitu, nggak wow. Nah gimana caranya kita bisa jadi tokoh utama yang baik dalam kehidupan kayak gitu? Jadi bagaimana cara kamu menghargai hidup kamu itu bisa dilihat dari cara kamu menghabiskan waktu kamu tadi. Kalau kamu menghargai hidupmu hanya sebagai orang yang biasa-biasa saja, ya berarti nanti kamu menghabiskan waktu kamu dengan biasa-biasa saja kayak gitu. Kalau kamu menghargai hidupmu, terus pastinya nanti kegiatan yang kamu lakukan untuk menghabiskan waktu itu juga lebih baik kayak gitu. Pengen jadi penyanyi misalkan, itu kan pasti nanti jadi belajar gimana nyanyinya, latihan nyanyi terus, gimana cara nyanyi kan kayak gitu. Kalau misalkan mau jadi ilmuwan ya pastinya belajar kan seperti itu. Bukan kalau hanya ingin jadi orang yang biasa-biasa saja ya pastinya ya hanya itu makan tidur lagi mandi kayak gitu. Sekarang nih ya bulan-bulan kemarin itu lagi musim banget orang bahas tentang ini, ikigai. Tahu ikigai, mas? Ikigai itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang artinya adalah alasan untuk hidup. Ikigai itu artinya alasan untuk hidup. Selanjutnya Mbak. Jadi itu ikigai Mbak lagi adik-adik ya. Jadi ikigai itu perpaduan antara apa yang kita suka, terus udah gitu apa yang kita suka, apa yang kita ahli di situ, kemudian apa yang kita dibayar untuk itu dan itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi buat adik-adik ini, mumpung sekarang masih MTS ya, tuh dipikirin deh, kalian itu suka apa? Dipikirin kalian itu suka apa, dan kesukaannya kalian tadi itu apa tadi? Kamu ahli di situ, terus itu bermanfaat untuk orang lain dan kira-kira kamu bakal dibayar karena hal itu, karena melakukan hal itu. Itu namanya ikigai. Mbak lagi adik-adik ya. Jadi ikigai itu perpaduan antara apa yang kita suka, terus udah gitu apa yang kita suka, apa yang kita ahli di situ, kemudian apa yang kita dibayar untuk itu dan itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi buat adik-adik ini, mumpung sekarang masih MTS ya, dipikirin deh, kalian itu suka apa? Dipikirin kalian itu suka apa, dan kesukaannya kalian tadi itu apa tadi? Kamu ahli di situ, terus itu bermanfaat untuk orang lain dan kira-kira kamu bakal dibayar karena hal itu, karena melakukan hal itu. Itu namanya ikigai, kayak gitu. Bisa diperhatikan? Nah, kalau hanya kamu suka dan itu dan kamu ahli di situ, itu namanya passion, bukan ikigai. Jadi misalkan ya, kamu tuh suka main gitar, misalkan. Mas ini misalkan suka main gitar. Terus kamu itu bagus di situ, itu berarti namanya passion. Tapi kamu kan nggak dibayar dari itu dan itu kan nggak bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Misalkan itu nggak bermanfaat buat orang lain, berarti itu hanya passion. Terus kamu baik dalam hal itu dan kamu dibayar untuk itu, namanya itu profession. Misalkan jadi pengacara misalkan, tapi dia sebenarnya yang nggak suka ya gimana gitu ya. Oh, ada bermanfaat sih kalau pengajar tuh masih ada bermanfaat orang lain. Ini kalau contohnya yang misalkan nggak bermanfaat orang lain. Nah, kalau apa yang orang lain butuhkan terus kamu dibayar untuk itu namanya profession. Terus selanjutnya kalau kamu suka dan orang lain butuh tapi kamu nggak dibayar, itu namanya mission. Jadi kan kadang-kadang ada tuh yang suka jadi relawan kayak gitu. Itu kamu suka membantu orang lain, terus itu kan bermanfaat buat orang lain. Tapi kamu nggak dibayar untuk hal itu, ya kan? Itu berarti namanya
Indonesia. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa nemuin ikigai tadi? Jadi yang pertama, find yourself. Tadi kan udah dibahas ya tentang kenal diri sendiri itu. Jadi kasih pertanyaan buat diri kita sendiri. Apa sih yang bikin aku termotivasi? Jadi setiap kamu ingat itu, melihat hal itu, jadi termotivasi. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, apa yang aku pentingin dalam hidup? Jadi personal value. Misalkan ya, kalau kita agamis kayak gitu, misalkan yang pentingin dalam hidup, misalkan kalau saya itu pentingin ukhrawi, misalkan saya itu pengennya itu yang ngaji yang sekiranya ya silakan, gak apa-apa kayak gitu. Jadi yang harusnya yang sesuai dengan kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut kamu yang penting, misalkan yang penting itu apa namanya, saya tuh bisa melakukan apa yang saya suka. Misalkan saya suka ganti apa namanya, pakai baju, misalkan saya tuh suka model baju yang kayak gini. Terus saya tuh pengen, buat saya yang penting itu kita itu harus bisa berpakaian dengan baik, misalkan berpakaian dengan baik tapi sesuai dengan syariat. Saya mau jadi desainer misalkan, gitu juga nggak masalah, terserah. Pokoknya adik-adik ini pengennya itu jadi apa, terus menurut kalian yang ada itu apa, itu masuk dari caranya kamu supaya bisa tahu bagi kamu tuh seperti apa, kamu apa gitu. Terus selanjutnya, kegiatan apa sih yang sejalan dengan itu semua? Nah, kalau kayak tadi katanya pengen jadi desainer kayak gitu, berarti ya kan gimana apa namanya, kegiatan yang sesuai dengan itu tadi yang bisa mendukung mimpi kita. Kalau nggak mendukung mimpi kita ya nggak bisa dilakukan, jangan dilakukan. Kemudian aku butuh dan cinta lingkungan seperti apa? Cari lingkungannya. Kalau misalkan memang pengen jadi desainer, berarti kan ngambilnya butuhnya berarti kan ke misalkan ke SMK jurusan apa namanya ya, selanjutnya Mbak. Nah, cara mencapai ikigai. Yang pertama tadi find yourself ya. Yang kedua adalah perencanaan matang. Jadi kalau sudah ketemu nih, tadi itu misalkan desainer ya, direncanakan perencanaan matang. Jadi yang pertama harus menentukan prioritas. Misalkan saya sukanya itu bukan cuma bikin baju, misalkan bukan cuma desain saja, tapi misalkan saya juga suka dengerin musik, misalkan saya suka baca-baca buku tentang psikologi juga, misalkan. Nah, itu berarti kan harus ada skala prioritas. Yang prioritas tetap aja tadi yang kayak pengen desain tentang itu. Itu yang prioritas. Yang nggak prioritas ya tetap dilakukan, tapi yang di bawahnya bukan yang jadi utama. Kemudian memanfaatkan peluang. Nah, memanfaatkan peluang, misalnya nih kayak mas-mas tadi yang sambutan jadi ketua panitia itu ya, itu apa namanya, itu kan pasti sebelum jadi ketua panitia pastinya kan udah ditawarin siapa nih yang mau jadi ketua panitia kayak gitu. Terus masnya tadi kan pastinya ya yang saya mau jadi ketua panitia. Jadi kan kita memanfaatkan peluang, dikasih peluang ya udah langsung diambil kayak gitu. Jangan takut mengambil peluang, soalnya kan belum tentu nanti kesempatan itu datang 2 kali. Kalau jadi ditawarin apa, iya kayak gitu. Pokoknya kalau bisa dilakuin dan itu bisa mendapat pengalaman baik, diambil aja. Terus memaksimalkan potensi. Jadi kita punya potensi apa, kalau tadi itu desain, nanti desainnya tadi itu dimaksimalkan kalau untuk jadi desainer. Terus kemudian yang ketiga, manajemen waktu. Jadi itu kalau manajemen waktu, pastikan kita bisa memilah dan memilih mana yang mendesak dan mana yang penting. Itu pasti kalian sudah sering dengar. Jadi itu yang mendesak sama yang penting ditentukan. Jadi bisa dibagi. Mendesak penting, kemudian mendesak penting, tidak mendesak tidak penting. Pastinya yang tidak mendesak dan tidak penting itu jangan dilakukan kayak gitu. Terus sudah itu kalau apa namanya, fokus itu juga fokus apa tadi, manajemen waktu tadi itu kayak gini. Tadi itu pas kalian baca tadi itu al-masyrah al-isyirah, saya itu jadi ingat pas nyampe ayat Farida faralta farsop. Jadi kalau udah selesai dengan kerjaan yang ini, segera lakukan gerakan lain, jangan setelah selesai terus
baca berkali-kali ya. Siapa itu ingat. Faidah Farotak, Fatsok, Faidah Farotak, Fatsok. Setelah lakukan ini, langsung lakukan ini. Setelah lakukan ini, lakukan hal yang lain. Nah, kemudian yang keempat, melaksanakan planning dan mengeksplorasi diri. Ya kan? Percuma kalau merencanakan banyak tapi tidak dilakukan, itu kan percuma. Jadi kalau habis merencanakan ya harus dilakukan. Dan juga eksplorasi diri. Kalau selama kalian melakukan itu dieksplor. Saya itu bisa kayak gini. Kalau misalkan saya itu bisa belajar konsentrasi. Kalau misalkan saya itu belajar berdua kayak gitu. Jadi kan tahu oh saya bisanya belajar berdua atau berdua. Soalnya kalau di orang tiga saya nggak bisa konsentrasi kalau kayak gitu. Kalau saya bisanya belajar sendirian, berarti ya udah belajarnya sendirian. Gitu. Terus selanjutnya itu fokus. Selanjutnya itu kita itu harus fokus. Nah, gimana caranya fokus? Kita itu tulis plannya kita. Kamu mau jadi, misalkan, kamu mau jadi astronot, misalkan. Mau jadi astronot, gimana caranya kamu mencapai buat jadi astronot? Tulis semuanya. Ini apa? Kemudian plan 5 tahun misalkan ya. Plan 5 tahun ke depan apa? Setelah itu lebih kecil lagi, plan 1 tahun ke depan apa? Dalam 1 tahun ini saya harus sudah bisa memahami tentang kelas kuliah dan ini sama seperti itu. Dikasih plan, ditulis. Kalau nggak ada nanti lupa. Kemudian jangan multitasking. Jadi kalau kalian lihat Bill Gates itu kan jadi programmer terkenal. Ronaldo